Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil Mimin pergi ke kebun. Bab 3133 sampai bab 3135. Seperti kata pepatah, jika Anda melihat ke atas gunung, Anda akan lari sampai mati. Meskipun Ye Chong dan yang lainnya memandangi desa kecil di lereng bukit, sepertinya desa itu sangat dekat. Namun setelah menuruni lereng bukit, butuh lebih dari 1 jam bagi mereka bertiga untuk mencapai pintu masuk desa. Mereka berjalan sepanjang hari dan kelelahan. 2 koper besar Zhou Yutong kini ditarik oleh Ye Chong. Meski begitu, Zhou Yutong dan Dong Feng sama-sama terengah-engah dan terengah-engah. Lengan Ye Chong bahkan terasa sakit. Sebelumnya ada senjata ajaib luar angkasa, jadi tidak ada yang bisa dibawa-bawa sebagai barang bawaan. Sekarang senjata ajaib luar angkasa tidak dapat digunakan. Barang bawaan ini sungguh mengerikan. Ye Chong diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena begitu bodoh karena tidak memikirkan hal ini sebelumnya. Jika dia memikirkannya lebih awal, dia tidak akan pernah membiarkan Zhou Yutong membawa barang bawaan sebanyak itu. Saat ketiga orang itu sampai di pintu masuk desa, hari sudah gelap. Di bawah langit hitam, ada bintang-bintang. Di pintu masuk desa terdapat jembatan batu kecil. Di bawah jembatan batu terdapat sungai kecil dengan gemericik air. Anda dapat mendengar suara katak yang terus-menerus bersuara dari kedua sisi sungai. Setelah melintasi jembatan batu, Anda bisa melihat sebuah tablet batu berukuran besar. Tablet batu ini kelihatannya sudah tua, rusak parah, dan bagian bawahnya ditumbuhi lumut. Kelihatannya sangat kumuh, tetapi ada 3-4 karakter sederhana dan kuat yang tertulis di atasnya, Desa Nantianmen. Sulit membayangkan desa seperti itu memiliki loh batu dengan ukiran kata-kata seperti itu di atasnya. Hei, Desa Nantianmen benar-benar disebut Desa Nantianmen. Zhou Yutong menepuk tablet batu dan bergumam, kita akhirnya sampai di sini. Dari penampilannya, dia telah mencapai batasnya dan mungkin tidak bisa berjalan lagi. Pada saat ini, sesosok tubuh datang dan bertanya, apa pekerjaanmu? Pembicaranya adalah seorang pria paruh baya, mungkin berusia 40-an, tinggi, mengenakan jaket Mandarin compang camping, dan topi putih melingkari kepalanya. Melihat penampilannya, Zhou Yutong entah bagaimana memikirkan sebuah kata, pria bodoh. Apakah kamu orang luar? Tanya pria bodoh itu. Ye Chong mengangkat bahu, ya. Orang bodoh itu menggaruk kepalanya, bagaimana kamu bisa masuk? Kami jatuh ke dalam jurang secara tidak sengaja, dan kemudian datang ke sini secara tidak sengaja, kata Ye Chong. Saudaraku, kamu tahu, ini tidak mudah bagi kami. Kami telah bepergian sepanjang hari, dan sekarang kami melihat sebuah desa. Aku ingin tahu apakah kamu dapat menemukan tempat bagi kami untuk beristirahat. Dong Feng mengedipkan mata dan berkata dengan menawan dan bodoh, kata pria besar itu. Ye Chong merasa lucu di dalam hatinya, berpikir bahwa untuk menghadapi orang seperti itu, Dong Feng harus turun tangan. Jelas sekali, pria bodoh itu begitu terobsesi dengan Dong Feng sehingga dia tidak bisa menemukan jalannya. Dia menggaruk kepalanya dan tertawa dan berkata, haha, tidak, kami memiliki desa di daerah ini, ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, pria besar konyol itu membawa Dong Feng, Ye Chong dan Zhou Yutong menuju desa, pergi. Dong Feng mengambil kesempatan itu untuk diam-diam bertanya pada Ye Chong, bukankah aku bilang kamu pernah ke sini sebelumnya? Apakah kamu tidak kenal orang ini? Ye Chong menggelengkan kepalanya, aku bahkan tidak ingat. Aneh, bahkan jika kamu tidak mengingatnya, bukankah dia juga mengingatmu? Dong Feng mengangkat bahu tanpa berkata-kata. Kemudian, dia menghampiri lelaki besar konyol itu, ngomong-ngomong, saudara, siapa namamu? Apakah kamu penduduk desa di sini? Haha, nama saya Ade, dan saya kapten tim keamanan desa.
pria besar yang konyol, katanya dengan sangat bangga. Dongfeng berpura-pura mengaguminya dan berkata, "Oh, kamu luar biasa. Ternyata kamu adalah kapten tim keamanan." Dia pejabat senior. Ade menggaruk kepalanya dan tertawa lagi. Saat Dongfeng memujinya satu demi satu, benar-benar kehilangan diriku sendiri. Ye Chong tidak bisa menahan perasaan lucu. Setelah beberapa orang memasuki desa, mereka berjalan menyusuri jalan tanah di desa tersebut. Di tengah jalan, sesekali Anda bisa melihat beberapa hewan ternak yang dipelihara di desa tersebut. Ada seekor anjing hitam besar yang belum kembali ke rumah, berjongkok di sana, menatap Ye Chong dan yang lainnya dengan sepasang mata bulat. Zhou Yutong kaget dan cepat bersembunyi di belakang Ye Chong. Ada juga beberapa bebek yang lupa pulang karena terlalu main-main. Mereka berbaris dan berkicau sambil berjalan ke sana. Segera, beberapa orang tiba di pintu masuk sebuah halaman. Gerbang menuju halaman tidak dikunci. Di dalamnya terdapat deretan bungalow, dan hanya satu yang lampunya menyala. "Kita sudah sampai, ini markas desa," kata Ade sambil tersenyum. "Baiklah, kalian istirahatlah di sini hari ini. Aku akan memberitahu kepala desa tentang urusan kalian besok dan dia akan memutuskan apa yang harus dilakukan." Lalu, kata Ade, mereka bertiga menemukan sebuah rumah dan dengan antusias membantu mereka mencarikan tempat tidur dan perlengkapan tidur lainnya. Kemudian, dia pergi dengan ucapan terima kasih Dongfeng yang menawan. "Ketika saya pergi, saya hampir tersandung ambang pintu di bawah kaki saya. Haha, aku tinggal di rumah seberang. Kalau terjadi apa-apa datang saja padaku," kata Ade sambil tersenyum. Ternyata ruangan terang di halaman itu milik Ade. Alhasil, begitu Ade kembali, Ye Chong mendengar suara berisik dari ruangan yang terang benderang. Tampaknya dia adalah istri Ade, memegang telinga Ade dan memarahi, "Kamu tidak tahu malu. Aku melihatnya dari pintu, kamu tahu matamu akan rontok ketika kamu melihat pelacur kecil itu. Hei, kenapa belum? Pernahkah kamu melihatku sebelumnya?" Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Rumah yang mereka tinggali memiliki 2 kamar tidur, dapur, dan serambi untuk memasak. Ini adalah struktur bungalow kuno, dengan bingkai jendela kayu dan cetakan di beberapa tempat. Ada debu di kompor dan dindingnya kotor. Zhou Yutong mengeluarkan kain lap dan menyekanya dengan keras sebelum dia berani duduk di atas kang. "Meski tidak ada api, ini masih musim panas, jadi saya tidak takut dingin." Zhou Yutong dan Dongfeng tinggal di kamar di dalam, dan Ye Chong tinggal di kamar di luar. Setelah itu, Zhou Yutong mulai mengeluarkan berbagai barang dari kopernya. Kosmetik, pakaian, tas, produk elektronik, bahkan ketel. Ye Chong tersenyum pahit, "Tidak heran itu sangat berat." "Aku bilang Yutong, kenapa kamu membawa ketel?" Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhou Yutong berkata, "Apakah kamu tidak mengerti ini? Kamu tidak dapat menggunakan ketel hotel ketika kamu tinggal di luar, karena kamu tidak tahu apakah seseorang menggunakan ketel ini untuk mencuci pakaian dalam." Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis, teori Zhou Yutong. Namun, hal ini tidak bisa disalahkan pada Zhou Yutong. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Walaupun ini hanya tindakan asusila yang dilakukan oleh segelintir orang, namun tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan bertemu dengan orang amodal seperti itu saat keluar untuk tinggal. Ini adalah berita beberapa tahun yang lalu. Sebelum berita ini tersebar, ketel masih digunakan untuk merebus air. Ye Chong menghela nafas dalam hatinya, ini disebut kambing hitam. Perilaku tidak bermoral seseorang telah menyebabkan seluruh masyarakat mengalami kemunduran selama beberapa dekade. Zhou Yutong berkata sambil mengambil air dan mulai merebusnya. Untungnya, ada listrik di desa pegunungan terpencil ini, yang mengejutkan Ye Chong. Setelah Zhou Yutong merebus air, dia menemukan baskom dan membawakan air cuci kaki untuk Ye Chong. Ye Chong berterima kasih kepada Zhou Yutong.
Dongfeng berkata sambil tersenyum di sebelahnya, "Oh, Saudara Ye Chong, kamu sangat bahagia. Saya tidak menyangka bahwa Saudari Yutong begitu berbudi luhur. Jika kamu menikahinya di rumah di masa depan, kamu akan diberkati." Ye Chong wajah lamanya memerah dan dia tertawa. Zhou Yutong semakin tersipu karena malu, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan malu-malu, "Oh, Saudari Dongfeng, apa yang kamu bicarakan, sungguh." Namun, melihat penampilan Zhou Yutong, dia masih tampak sangat bahagia. Setelah mereka bertiga mandi, Zhou Yutong mengeluarkan loyang kecil portabel dari kopernya, lalu mengambil banyak makanan dan memanaskannya untuk dimakan. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis ketika melihatnya, dan berpikir bahwa dia hanya perlu membawakan bumbu. Namun berkat makanan Zhou Yutong, sekarang Ye Chong dan Dongfeng telah menjadi manusia biasa, dan mereka akan kelelahan setelah berjalan seharian. Usai makan, mereka bertiga beristirahat. Zhou Yutong dan Dongfeng tidur di kamar di dalam, sementara Ye Chong tidur di kamar di luar. Bungalow ini terlihat tua, namun juga kokoh. Di rumah tempat tinggal Zhou Yutong dan Dongfeng, ada sebuah kang besar. Di sebelah kang itu ada jendela. Di luar jendela, tampak seperti halaman belakang. Ada banyak tanaman di halaman belakang, dan tampak seperti tumbuh subur. Ada lemari kuning di sisi lain perapian, yang terlihat sudah tua. Di dalam lemari juga terdapat satu set TV. TV tersebut ditutupi kain dan tertutup debu. Rumah Ye Chong relatif sederhana, hanya dengan satu jendela, dan di luar jendela terdapat halaman depan. Ada lubang api kecil di bawah jendela, tapi selain itu, tidak ada yang lain. Ye Chong sedang berbaring di atas kang, kepalanya bertumpu pada tangannya, matanya menatap bintang-bintang di luar melalui jendela yang terbuka. Langit malam di pedesaan sangat bersih, tanpa polusi cahaya seperti di kota, dan Anda bisa melihat gemerlap bintang di langit malam. Bima Sakti membentang melintasi langit, seperti pita perak yang indah. Setelah sekian lama, Ye Chong akhirnya kembali ke sini. Ye Chong telah kehilangan sebagian besar ingatannya tentang apa yang terjadi ketika dia datang ke sini sebelumnya. Dia bahkan tidak ingat bagaimana dia berada di sini, dan hanya dalam 1 tahun, dia berhasil menembus kemacetan yang tidak dapat ditembus oleh orang lain seumur hidup mereka. Dari Dewa Tanah, dia tiba-tiba menjadi orang yang berkuasa di alam surga. Di atas alam dewa di darat adalah alam naik ke surga. Seperti namanya, Ascending Heaven Realm berarti naik ke surga. Melangkah ke alam naik ke surga, totalnya ada 33 tingkat, yang berarti surga tingkat 33. Jika Anda berhasil, Anda tidak lagi menjadi dewa palsu di tanah, tetapi abadi sejati. Kata tanah di negeri peri bisa dihilangkan. Faktanya, Ye Chong hanya tahu banyak. Apakah dia akan menjadi dewa sejati jika dia benar-benar mencapai alam surgawi tingkat 33? Atau apakah itu hanya legenda? Ye Chong tidak tahu. Sejauh ini, tidak ada catatan di dunia seni bela diri mengenai dewa besar manapun yang naik ke surga dan menjadi dewa. Tentu saja, dewa agung setingkat itu mungkin tidak lagi peduli dengan reputasinya di dunia. Sekarang dia telah menjadi dewa, dia tidak akan menoleh ke belakang dan memberi tahu dunia. Ye Chong berpikir dalam hati bahwa jika dia benar-benar bisa menjadi dewa, maka orang pertama yang menjadi dewa adalah Dewa Pedang Krisan sendiri. Namun, alam Ascending Heaven benar-benar ada. Orang yang telah berkultivasi ke alam naik ke surga disebut Ascendant. Dunia seni bela diri barat sedikit berbeda. Sama seperti para dewa di puncak Demigod Root telah memberitahu Ye Chong sebelumnya bahwa para dewa itu disebut yang naik. Kekuasaan ini setara dengan kekuasaan di dunia seni bela diri Tiongkok. Ada puncak Demigod di barat, dan istana surgawi timur di Tiongkok. Dari debutnya hingga saat ini, Ye Chong selalu mengandalkan pengetahuan dalam warisan Dewa Naga untuk menjadi tak terkalahkan. Tapi sekarang,
Sejak dia berhubungan dengan alam kenaikan, istana surgawi timur, puncak demigod, dan alam rahasia Siberia Timur, Ye Chong semakin merasa bahwa pengetahuan dalam warisan Dewa Naga tidak lagi cukup. Tampaknya jalan menuju kultivasi akan semakin sulit di masa depan. Ye Chong berpikir dalam hati. Sementara itu, jauh di belahan dunia lain, halaman dalam dari halaman surgawi timur Gunung Ciun, ketiga lelaki tua itu juga mengagumi Bima Sakti. Di depan mereka masih ada sepoci teh. Saya kira Ye Chong seharusnya sudah melakukan kontak dengan dunia rahasia saat ini, si Wenxia bertanya. Song Yuming mengangguk, ya, Fatih Cheng belum menulis. Tapi saya kira ini baru 2 hari ini. Dan Fatih Cheng seharusnya sudah memasuki dunia rahasia sekarang. Si Wenxia mengangguk. Apakah semuanya bisa berhasil atau tidak tergantung pada Ye sudah berakhir. Wang Ye berkata, saudaraku, coba kulihat, mari kita lakukan yang terbaik untuk mematuhi takdir. Tapi jangan terlalu berharap, bagaimanapun, kekuatan Ye Chong terbatas. Jika dia benar-benar bisa menghancurkannya surga dan kita manusia, saya benar-benar sedikit ragu tentang penghalang itu. Song Yuming berkata, ya, sejak zaman kuno, mereka yang telah menjadi dewa telah naik dan menjadi makhluk surgawi sejati, bebas dan mudah di luar 6 alam. Sebenarnya kalau tidak mengetahui makhluk surgawi itu ada, kita mengira menjadi dewa hanyalah legenda. Jadi kita tidak perlu terlalu sabar. Yang paling menyakitkan adalah kita yang naik ke surga, si Wenxia berkata dengan emosi. Wang Ye mengangguk, ya, karena kita sudah mengetahui kemungkinan menjadi dewa, kita tidak bisa mengabaikannya, kita telah bekerja cukup keras. Tapi kita hanya sedikit kurang mencapai ambang menjadi dewa, tapi kita tidak bisa menerobos, tidak. Anda tidak bisa menyalahkan kami. Ini adalah penghalang yang dibuat oleh surga untuk mencegah manusia menjadi dewa. Sejak zaman kuno, hanya ada terlalu sedikit orang yang dapat menembus penghalang ini dan benar-benar menjadi dewa, kata Song Yuming. Si Wenxia menyesap tehnya dan memandangi Bima Sakti di langit. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Merobohkan penghalang ini. Jika kita benar-benar berhasil, saya khawatir kita semua bisa dipromosikan menjadi dewa, kata si Wenxia, matanya dipenuhi dengan tatapan ramah, perusahaan. Apa yang kita lakukan sekarang bisa dikatakan lebih dekat untuk menjadi dewa dibandingkan siapapun di dunia fana, lanjutnya. Ketika Ye Chong tampak berpikir liar, dia tiba-tiba bersin. Dia menggosok hidungnya dan bertanya-tanya ada apa dengan dirinya akhir-akhir ini. Dia terus bersin dan sepertinya selalu ada yang membicarakannya. Ye Chong merasa bingung, dia berbalik dan hendak pergi tidur ketika tiba-tiba pintu kamar dibuka. Ye Chong tidak mengunci pintu. Saat dia mendorong pintu tua itu hingga terbuka, terdengar suara berderit yang tidak menyenangkan. Ye Chong mendongak dan menemukan Zhou Yutong berdiri di depan pintu. Rambutnya tergerai di bahunya, dan dia mengenakan gaun putih dan piyama dengan beberapa bintik, yang hanya mencapai lutut. 2 betisnya terlihat, dan sepasang sandal bersol tebal ada di kakinya. Yutong, ada apa? Apakah kamu ingin tidur denganku? Ye Chong bertanya tiba-tiba dan penuh harap. Wajah cantik Zhou Yutong memerah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Coba saya lihat apakah saya tidak mencekikmu sampai mati. Saat dia mengatakan itu, Zhou Yutong mengulurkan tangan kecilnya dan mencoba mencubit Ye Chong. Ye Chong telah mempelajari kemampuan magis Zhou Yutong dalam mencubit orang. Bahkan jika Ye Chong memiliki kultivasi di belakangnya, dia masih takut dengan metode Zhou Yutong. Apalagi sekarang. Ye Chong sangat ketakutan sehingga dia segera menutupi dirinya dengan selimut dan berkata, Yutong, jangan seperti ini, sangat buruk bagi kami. Seorang gadis muda dan seorang gadis muda, untuk dilihat oleh orang lain, Zhou. Yutong menghela nafas, apa yang kamu pikirkan? Tapi, Yutong,
Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Ye Chong. Zhou Yutong berkata dengan sedikit malu, baiklah, temani aku ke toilet. Zhou Yutong menunjuk keluar rumah. Ini adalah rumah tua dan tidak ada toilet di dalam rumah. Jika ingin menggunakan toilet, Anda harus menuju toilet kering yang ada di halaman belakang rumah. Sekarang di sana gelap gulita, tidak heran Zhou Yutong tidak berani pergi. Jadi itulah yang terjadi. Ye Chong tersenyum. Di mana Suster Dongfeng? Kenapa kamu tidak memintanya ikut bersamamu? Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Pergi ke toilet selalu lebih baik dengan dua gadis. Ketika Dongfeng disebutkan, Zhou Yutong mendengus. Saudari Dongfeng tidur sangat nyenyak sehingga dia tidak bisa bangun, tidak peduli seberapa keras dia berteriak. Sungguh aneh, bagaimana bisa gadis cantik tidur seperti ini? Zhou Yutong berkata dengan marah. Ternyata memang begitu. Ye Chong merasa lucu di hatinya. Sepertinya Zhou Yutong tidak punya pilihan selain menemukan dirinya untuk menemaninya. Selain itu, Zhou Yutong berani memberitahu orang lain. Tetapi Ye Chong pernah melihatnya sebelumnya. Ketika Zhou Yutong tidur, dia lebih buruk daripada babi mati. Zhou Yutong sangat takut pada hal-hal sehingga dia tidak bisa menahannya lagi. Ketika dia melihat Ye Chong di sana dengan senyum buruk di wajahnya, dia menghentakkan kakinya dengan marah. Apakah kamu pergi atau tidak? Pergi, Nona Zhou, aku pergi sekarang. Ye Chong He berkata sambil tersenyum. Kemudian, Ye Chong melompat dari Kang, mengambil ponselnya, dan mengikuti Zhou Yutong keluar rumah. Langit malam cerah dan suhu sedikit lebih rendah dibandingkan siang hari, namun tetap menyenangkan. Ada bintang di langit, dan suara jangkrik serta katak terdengar dari kejauhan di halaman. Setelah kedua orang itu keluar rumah, mereka berjalan menyusuri sisi rumah. Terdapat jalan setapak dari batu bata yang mengarah langsung ke halaman belakang. Ye Chong menyalakan senter di ponselnya dan menerangi jalan di bawah kakinya. Zhou Yutong mengikuti Ye Chong dari dekat. Kedua pria itu berjalan mengitari rumah dan sampai di halaman belakang rumah. Berbagai sayuran ditanam di halaman belakang, antara lain terong, paprika, dan tomat. Semuanya tumbuh sangat tinggi. Di belakangnya ada rak kacang, dan kacang-kacangan sudah memanjat ke seluruh rak. Ada dua pohon di belakang kacang-kacangan, terlalu gelap untuk melihat pohon buah-buahan yang mana. Di taman, suara jangkrik terus berdatangan. Zhou Yutong sedikit khawatir. Ye Chong, tidak akan ada tikus di sini, kan? Ye Chong mengangkat bahu. Jangan khawatir, tikus lebih takut padamu daripada kamu. Kedua orang itu berkata ketika mereka melewati kaca di belakang rumah. Kamar kaca ini adalah kamar tempat Zhou Yutong dan Dongfeng tidur, tidak ada tirai. Kalau dilihat dari luar, kacanya makin kotor, tapi kenyamanan Ye Chong tidak berpengaruh. Zhou Yutong dengan takut mengikuti Ye Chong di jalan bata. Jalan setapak membentang dari tepi taman hingga pintu masuk toilet kering. Ini adalah toilet yang sangat kuno, terbuat dari rangka kayu, dengan lubang yang dalam di bawahnya saat Anda jongkok di atasnya. Di belakang WC ada kolam, walaupun ada airnya, tapi sudah lama tidak dirawat, banyak macam-macam benda kotor, rumput bebek dan sampah yang mengapung di atasnya. Ketika dia sampai di pintu toilet, Ye Chong berbalik dan memberi jalan bagi Zhou Yutong. Tapi Zhou Yutong masih mengikuti Ye Chong dengan cermat. Ye Chong berkata dengan lucu, Yutong, cepat pergi, apakah kamu ingin aku ikut denganmu? Baru kemudian Zhou Yutong bereaksi dan menghela nafas, bah, kamu tahu omong kosong, percaya atau tidak, aku akan mencekikmu sampai mati. Ye Chong dengan cepat mengelak dan berkata sambil tersenyum, Yutong, jika kamu berani mencubitku, aku akan kembali sendirian saat kamu berada di toilet. Kamu, beraninya kamu, Zhou Yutong berkata dengan cepat. Jika kamu berani meninggalkanku dan kembali sendirian, aku akan mencekikmu sampai mati. Namun, meski mengatakan ini,
Zhou Yutong masih takut dan pada akhirnya tidak mencekik Ye Chong. Zhou Yutong menelan ludah, lalu melewati Ye Chong dan sampai ke pintu toilet kering. Padahal, saat saya di desa Xiaoye, toiletnya juga seperti ini pada awalnya. Saat itu, Zhou Yutong tidak berani ke toilet sampai ia mengenal lingkungannya. Ini adalah lingkungan baru, jadi tentu saja Zhou Yutong sangat ketakutan. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan dengan hati-hati membuka pintu toilet. Alhasil, begitu pintu dibuka, beberapa lalat beterbangan keluar. Zhou Yutong terkejut dan berteriak, "Ya!" Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. "Yutong, mereka hanya beberapa lalat, jangan takut." Zhou Yutong mendengus dan menggunakan keheningan untuk menutupi rasa malunya. Kemudian dia pergi ke kamar mandi dan menutup pintu. Baru saja mengenakan gaun tidurnya, Zhou Yutong tiba-tiba berpikir, betapa malunya jika Ye Chong mendengar suaranya. Jadi, Zhou Yutong berkata, "Ye Chong, menjauhlah. Tunggu sebentar, jangan terlalu jauh, jangan dengarkan aku." Zhou Yutong berpikir sejenak dan dengan cepat menambahkan. Ye Chong berpikir dalam hati, perempuan adalah masalah. Oke, aku akan menjauh sekarang, kata Ye Chong sambil tersenyum. Lalu, Ye Chong mundur 2 langkah. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu cukup jauh? Tidak bisakah kamu mendengarku? Zhou Yutong bertanya dalam hati. Ye Chong menjawab, "Jangan khawatir, aku tidak bisa mendengarmu lagi." Zhou Yutong merasa lega dan siap, akibatnya, saya tiba-tiba berubah pikiran dan berpikir, tidak, jika Anda tidak dapat mendengar diri Anda sendiri berbicara, bagaimana Ye Chong bisa menjawab? Namun saat ini sudah terlambat untuk bereaksi, Zhou Yutong menahannya terlalu lama. Sebelum menunggu apa yang dia katakan, saya hanya mendengar, "Wow." Ye Chong tertawa terkekeh-kekeh di sampingnya. Saat ini, Ye Chong tiba-tiba mendengar sesuatu datang dari ladang sayur di sebelahnya. Ye Chong dengan cepat mengambil foto dengan ponselnya, tetapi tidak menemukan apapun. "Ada apa, Ye Chong? Apakah kamu masih di sana? Mengapa kamu tidak menggunakan lampu untuk menyinari tempatku? Apa yang telah kamu lakukan?" Zhou Yutong bertanya dengan gugup. Melalui celah pintu kayu toilet, Zhou Yutong bisa melihat cahaya. Begitu lampunya menghilang, dia ketakutan dan bertanya dengan cepat terlepas dari rasa malunya. Ye Chong menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa dia mungkin salah dengar. Lalu, dia mengarahkan senter ponselnya ke toilet. Akibatnya, saat lampu menerpa pintu toilet, Zhou Yutong kembali berteriak di dalam toilet. Mendengar ini, Zhou Yutong ketakutan. "Yutong," Ye Chong berkata diam-diam, berlari dan membuka pintu toilet. Akibatnya, seekor tikus hitam besar lari keluar pintu. Tapi Zhou Yutong masih berjongkok di sana, menarik roknya hingga berdiri. Wajahnya memerah, bersambung.